Malam itu, aku pikir semua akan berjalan normal. Aku bekerja sebagai satpam di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Sudah biasa bagiku berjaga malam, berkeliling lorong yang panjang, sepi dan dingin. Tapi malam itu berbeda. Lampu di lorong tiba-tiba berkelap-kelip. Udara jadi pengap, dan dari kejauhan aku mendengar suara menyeret. Pelan, srek, srek, seakan ada sesuatu atau seseorang yang sedang mendekat. Aku mencoba tenang, meyakinkan diriku kalau itu hanya suara tikus atau mungkin pasien yang tersesat. Aku menyorotkan senter ke depan, menyusuri lorong panjang. Dindingnya berlumut, bau obat masih tercium samar, dan di kejauhan ada kursi roda tua yang bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Semakin aku berjalan, suara seretan itu makin jelas. Srek, srek, seperti sesuatu yang berat diseret di lantai. Jantungku mulai berdegup kencang ketika cahaya senterku menangkap sesuatu. Sosok putih duduk di lantai. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam suster putihnya kotor bercampur noda merah. Aku terpaku, tubuhku kaku, dan saat itu sosok itu mulai bergerak. Ia tidak berdiri, tidak berjalan, tapi menyeret tubuhnya ke arahku. Srik, srik, suaranya memenuhi lorong yang kosong. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menempel di lantai. Sosok itu semakin dekat, hingga aku bisa melihat wajahnya. Pucat, penuh darah, dengan mata kosong menatap lurus ke arahku. Aku akhirnya bisa mundur perlahan, tapi setiap langkahku diikuti suara seretan itu, seolah ia tidak membiarkanku pergi. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi justru membuat udara terasa makin berat. Lampu lorong satu persatu padam, hingga hanya senterku yang menyala. Dan tepat di belakangku, terdengar napas berat. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali menghadap ke depan, sosok itu sudah sangat dekat. Tangannya yang pucat terulur, hampir menyentuh kakiku. Aku berlari sekuat tenaga, menabrak pintu, hampir terjatuh. Tapi suara itu, shriek, masih terdengar mengejarku dari belakang. Rasanya lorong itu tak pernah berujung. Semakin aku berlari, semakin panjang lorong yang harus ku tempuh. Entah bagaimana, aku berhasil sampai ke pos jaga. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku mencoba meyakinkan diriku kalau itu hanya ilusi, hanya bayangan rasa takutku. Tapi saat aku menoleh ke lorong yang baru saja kulewati, kursi roda tua itu bergerak sendiri, maju perlahan, lalu berhenti mendadak. Dan dari kejauhan, samar-samar aku masih mendengar suara seretan itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani patroli sendirian. Banyak orang bilang itu hanya halusinasi karena lelah berjaga malam. Tapi aku tahu, apa yang kulihat bukan sekadar bayangan. Ia nyata. Sosok itu ada, dan mungkin sampai sekarang masih menghantui lorong rumah sakit itu. Jadi, kalau suatu malam kamu melewati lorong gelap dan mendengar suara serik, serik, jangan pernah berhenti, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi suster ngesot sedang mengikutimu.
suka cerita seperti ini, please like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.